Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 7 April 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Iman yang benar dan terlatih. Iman yang benar dan terlatih. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam Ibrani 12 ayat 2a, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita ke dalam kesempurnaan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah ya Tuhan kehidupan kami sebagai orang percaya yang seringkali kami melihat ada orang menjalani iman secara salah karena mengacu kepada keyakinan diri dan bukan kepada kebenaran Engkau. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, iman yang benar. Kalau ada iman yang benar berarti ada iman yang keliru. Apa itu iman yang keliru? Sebelum kita belajar tentang iman yang benar, iman yang keliru saya sebutkan ada 3 hal yang mendasarinya. Iman yang keliru itu karena perasaan. Iman yang keliru itu karena kebiasaan. Dan iman yang keliru itu karena keyakinan. Kenapa iman yang keliru itu karena perasaan? Karena dia berdiri sendiri perasaannya saja, tapi tidak mengacu kepada kebenarannya. Saya rasa, saya yakin, saya akan punya mobil, saya akan punya rumah, saya akan dapat jodoh dengan karakteristik tertentu, tinggi badan tertentu, rambutnya panjang, hidungnya mancung, matanya bagus, bulu matanya lentik, kulitnya kinclong, segala sesuatu. Dan itu biasanya kalau perasaan itu semua yang tentang kebutuhan diri sendiri. Yang kedua, iman yang keliru itu bukan karena kebiasaan. Karena saya biasa di gereja saya melakukan ini, maka saya beriman karena pendeta saya. Ingat, pendetamu itu bukan Yesus. Gerejamu itu bukan Allah. Gereja dan pendeta itu bisa salah jalan karena dia juga belajar bergumul dengan firman Allah. Sehingga mengapa begitu banyak gereja di dalam dunia ini? Ada 300 lebih sekte-sekte di dalam gereja di dunia ini dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Sementara Allah tidak pernah menciptakan perbedaan. Allah itu memberikan pengajaran, Allah itu memberikan kebenaran, Allah itu memberikan petunjuk, Allah itu memberikan tuntunan, Allah itu memberikan arahan. Hanya satu perintah. Kenapa banyak? Karena itu pribadi orang tersebut, hamba Tuhan tersebut, atau gereja tersebut yang kemudian menafsirkan kebenaran firman Allah dengan kebiasaannya. Jadi iman itu bukan perasaan, iman itu bukan kebiasaan. Yang ketiga, iman itu yang benar bukan keyakinan. Jadi kalau keyakinan itu saya yakin kalau orang yang semakin yakin dia berdoa 1 jam, 2 jam, puasa berhari-hari, dan saya yakin kerajinannya betul, semangatnya betul. Namun keyakinan itu jikalau berdiri sendiri karena keyakinan dirimu dan bukan berdasarkan kebenaran firman Allah, maka perasaanmu, kebiasaanmu, keyakinanmu itu keliru. Jadi ingat, iman itu bukan perasaan, iman itu bukan kebiasaan, dan iman itu bukan keyakinan. Mari kita belajar dalam Ibrani 12 ayat 2a. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi artinya iman itu harus tertuju kepada Yesus, kepada kebenarannya, dan kepada firman-Nya. Apa yang dikatakan di sini? Yang memimpin kita dalam iman. Jadi iman itu harus dipimpin oleh Yesus. Iman itu harus dipimpin oleh kebenaran. Dan iman itu harus dituntun oleh sabdanya Tuhan. Apa yang dikatakan? Yang membawa iman kita ke dalam kesempurnaan. Jadi iman yang sempurna, iman yang benar, iman yang tepat, iman yang tidak keliru adalah membawa di dalam kebenaran.
Di dalam Alkitab, dalam Ibrani 11, kita menemukan banyak orang-orang beriman. Ada Habel, ada Henoh yang terangkat ke surga dan tidak mengalami kematian. Ada Nuh, ada Abraham yang taat untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Ada Sarah yang diizinkan oleh Allah melahirkan pada masa tuanya. Ada Yusuf yang beriman kepada Allah melewati begitu banyak kesulitan dan dia diangkat oleh Allah. Ada Musa melewati Laut Teberau. Dengan iman tembok Yeriko bisa rubuh. Dan banyak tokoh-tokoh iman, hakim-hakim, nabi-nabi seperti Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel. Perjalanan iman satu orang dengan satu orang lain bersama dengan Allah itu bisa berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Bagaimana Daniel masuk lubang singa itu tidak dimakan singa, namun Stefanus sama-sama beriman, dilempar batu dia tetap mati. Jadi iman itu adalah berjalan di dalam kehendak Allah. Dan setiap orang, ada orang yang diizinkan punya anak banyak, tapi ada orang yang diizinkan oleh Allah tidak memiliki anak, karena Allah punya tujuan, punya anak. Allah punya tujuan dengan anak tersebut. Kalau Tuhan tidak berikan kepada kita berkat tertentu, anaklah atau apapun juga bentuknya, juga dengan tujuan tertentu. Jadi iman itu adalah keyakinannya Allah. Iman itu adalah kehendak Allah. Iman itu adalah caranya Allah. Iman itu adalah hidup bersama dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bukan berdasarkan apa yang saya mau untuk hidup saya. Jadi iman itu perkara yang tidak mudah. Seseorang yang bergumul dalam kebenaran firman Allah, dituntun oleh terang kebenaran firman Allah. Bagaimana kemudian orang-orang tersebut itu akan berjalan bersama dengan Allah, mengikuti pikirannya Allah, mengikuti perasaannya Allah, mengikuti kehendaknya Allah. Ini yang kita temukan. Sehingga sewaktu engkau berdoa, berhubungan dengan Tuhan, itu bukan membawa agenda pribadi. Engkau sudah mencatat dulu apa yang engkau inginkan di dalam kertas. Tidak demikian. Kita boleh mengajukan, tapi sifatnya namanya itu mengajukan, memberikan permohonan. Nanti Tuhan akan menjawab, bagian ini keliru, tidak perlu, bagian ini boleh, nanti kita bincang lagi. Kira-kira demikian. Dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan kita di masyarakat, kita juga perlu konsultasi dengan bos kita, dengan atasan kita. Dan apa yang menjadi keputusan atasan yang harus kita laksanakan. Itu atasan, bos yang sifatnya manusia yang bisa keliru. Namun Allah itu adalah raja di atas segala raja, pemerintah di atas segala pemerintah, yang berkuasa di atas segala yang kuasa, yang maha sempurna. Sehingga iman itu tidak boleh berdiri sendiri. Iman tidak boleh berdasarkan perasaan. Iman tidak boleh berdasarkan kebiasaan. Dan iman juga tidak boleh berdasarkan keyakinan dirimu. Iman itu menemukan kehendak Allah, dan engkau berjalan hidup bersama dengan kehendak Allah. Hidup di dalam kehendak Allah, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini yang tidak mudah dan kurang menyenangkan. Mengapa? Karena yang diikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Namun itulah orang percaya. Bagaimana Yesus yang sebagai Allah melewati Via Dolorosa, terlahir sebagai manusia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Karena mengapa? Karena Yesus melakukan sebuah misi yang sangat jauh lebih tinggi daripada kehendaknya sendiri. Yesus sendiri berdoa, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Itu Yesus. Lalu siapa kita? Jangan memaksa kehendak kita dan dengan mengatakan itu iman, itu kebiasaan, itu perasaan. Bergumul bersama dengan Allah, memiliki hubungan yang intim bersama dengan Allah, belajar kebenaran firman Allah, maka imanmu akan benar dan maka imanmu akan terlatih. Sesuatu yang sulit, namun itulah perjalanan hidup orang percaya, beriman dengan benar dan bukan beriman dengan keliru. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, tantangan, rintangan dan masalah dalam hidup ini. Tuhan yang membukakan jalan buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon dan berharap sesuatu dengan keyakinan, namun biarlah dengan keyakinan berdasarkan kebenaran firman-Mu, dengan iman yang berdasarkan kehendak-Mu dan bukan memaksakan kehendak sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.